Eh, Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Anak-anak, mohon perhatian di depan. Sebelum kita melanjuti tentang gelombang, saya akan memberikan kesempatan kepada perwakilan untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Saya berikan kesempatan dan waktunya dipersilakan. Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anak. Ya, sebelum kita masuk materi gelombang, saya absen dulu ya anak-anak. Siapa saja yang hadir hari ini? Harian Haryanto, Fiona, Hadir Pak. Firdaus, Alpa. Ayu. Sakit. Ya, terima kasih pada anak-anak. Jadi materi kita pada hari ini anak-anak yaitu gelombang. Nah, gelombang ini anak-anak yaitu gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat ya. Maksudnya di sini anak-anak, merambat ini kita akan mengetahui tentang gelombang itu. Dalam artian semisal ada beberapa gelombang, ada dibagi dua itu anak-anak, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang adalah gelombang, ini pengertiannya, definisinya anak-anak ya. Ya. Gelombang adalah getaran yang merambat ya. Nah, gelombang ini dibagi dua ya anak-anak. Ada mekanik dan Elektromagnetik Pak Guru. ya, mekanik dan elektromagnetik. Nah, yang dimaksud dari mekanik ini anak-anak yaitu gelombang yang memerlukan medium. Atau zat untuk merambat. Mekanik ini memerlukan medium atau zat untuk merambat. Nah, yang dimaksud dari di sini anak-anak, semisal kita ingin mengetahui gelombang itu, ya tentu kita memakai gelombang mekanik. Nah, ada beberapa contoh mekanik ini anak-anak, yaitu ada pertama gelombang tali, kedua gelombang bunyi, ketiga gelombang air. Yang dimaksud dari gelombang tali ini anak-anak, artinya kita harus memakai tali agar kita mengetahui getaran gelombang tersebut. Nah, salah satu contoh semisal kan begini anak-anak ya. Semisal katakanlah ini pohon. Iya. Pohon ini tali. Iya. Ini tali. Pohon. Ini katakanlah orang.
yang akan mengetahui getaran gelombang. Nah, ketika misalnya kita ingin mengetahui getaran gelombang, kita akan memakai tentang gelombang tali agar kita mengetahui medium yang atau zat untuk membuat merambah. Makanya kita harus memakai tali. Ketika misalnya tidak ada tali, maka itu tidak akan terjadi mengetahui getaran gelombang atau merambat gelombang tersebut. Itu yang dimaksud dari gelombang tali. Nah, terus kemudian contoh kedua itu gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini anak-anak, semisal kan itu ada yang pernah tahu tentang gelombang di istilah katakanlah di laut misal atau ombak loh, ada ombak, dia akan memberikan getaran. Itu akan memberikan getaran bunyi kan itu. Kita akan mengetahui getaran bunyi tersebut karena atas dasar kita mengetahui tentang ombak tadi di laut. Makanya terjadilah gelombang bunyi. Kita akan mengetahui medium atau zat untuk merambat gelombang bunyi tersebut. Itu yang dimaksud. Nah, kalau gelombang air kan itu. Gelombang air ini mohon perhatikan di depan anak-anak. Bisa mengerti ini anak-anak? Bisa. Contoh dari gelombang tersebut. Nah, kita akan masuk tentang gelombang. Kita akan kalau ada gelombang air ini, kalau gelombang air ini anak-anak, tentu kita memakai getaran air agar kita mengetahui merambatnya suatu medium atau zat gelombang tersebut. Nah, ini yang dimaksud dari gelombang air. Nah, terus kemudian ada gelombang elektromagnetik kan itu. Gelombang elektromagnetik. Mohon perhatikan di depan, jangan ketawa ya anak-anak. Ini agar kita sama-sama belajar kan itu. Agar kita mengetahui tentang bagaimana sih gelombang di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dan sebagainya, ya tentu kita memakai gelombang agar kita mengetahui getaran. Ya contoh tadi misal katakanlah dulu itu kan memakai itu gelombang tali. Semisal ingin mendengar tuh telekomunikasi tradisional loh. Artinya kita satu orang itu akan mendengar dan satu orang akan berbicara. Ya, itu akan merambat atau medium merambat medium atau zat. Nah, terus kemudian gelombang elektromagnetik ini anak-anak, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium atau tidak membutuhkan merambat medium atau merambat. Nah, dalam artian semacam elektronik gelombang cahaya ya. Oh, berarti elektromagnetik itu tidak memerlukan medium, Pak Guru? Iya, tidak memerlukan medium. Ya, tidak memerlukan medium, tetapi elektron ini akan memakai energi. Gelombang cahaya ini akan memberikan energi agar kita agar kita mengetahui cahaya tersebut, semacam sinar matahari loh. Sinar matahari dia tidak akan memberikan medium terhadap kita atau di bumi, tapi dia akan memberikan energi cahaya kepada bumi sampai terang sebagainya. Itulah yang dimaksud dari elektromagnetik, contoh gelombang cahaya. Nah, kalau gelombang radio, gelombang radio itu semisal tadi kan gelombang bunyi tadi, gelombang radio, di dalam air ketika misalnya kita bersuara di dalam air, pasti orang itu akan terdengar dalam air karena getar energi yang diberikan oleh air radio itu tersebut pada ya itulah yang dimaksud dari gelombang elektromagnetik anak-anak. Ini
ini yang dimaksud dari jenis-jenis Ya, gelombang tersebut. gelombang Pak Guru. Nah, jenis-jenis ya, kita akan ini jenis gelombang ya. Pertama, yang kedua yaitu sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang. Ya. Mohon perhatikan di depannya anak-anak. Ya, sebelum kita masuk ke sifat-sifat, ada jenis gelombang berdasarkan bentuk lagi anak-anak, yaitu gelombang ini bentuk-bentuk gelombang ya, bentuk-bentuk gelombang ada gelombang transversal dan ada gelombang Universal. Gelombang. Pak tadi gelombang longitudinal. Nah, ada dua bentuk gelombang itu. Ada transversal, mau perhatikan di depan anak-anak, dan ada gelombang longitudinal. Maklumilah, inilah karya Bapak. Bisa dibacakan tulisan Bapak ya. Bisa ini aja Pak. Artinya gelombang transversal ini anak-anak yaitu memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. Contohnya Pak Guru? Ya, contohnya semacam nih, saya gambar di depan ya. Iya. Contoh transversal. Tadi contohnya ini contoh saya gambar di depan ya anak-anak. Ini katakanlah ada rambat, ada bukit yang dimaksud. Nah, mohon perhatikan di depan. Kenal? Ya Pak Guru. Ini yang dimaksud dari contoh gelombang transversal. Nah, inilah bentuk dari gelombang transversal. Nah, ini bukit, bisa mengerti anak-anak? Bisa. Ini bukit, ini rambat. Yang dimaksud dari gelombang transversal. Rambat. Tadi kan sesuai dengan definisinya gelombang transversal itu, gelombang transversal memiliki arah getaran dan arah rambat yang tegak lurus. Nah, yang dimaksud dari arah rambat yang tegak lurus itu, yang dimaksud itu teman-teman, ini bukit ya, bisa juga di bawah rambat, karena sama-sama mengalami tegak lurus rambat dengan bukit tersebut. Dan bisa juga dari bukit ke rambat, dari bukit sampai ke rambat, itulah gelombang transversal. Nah, inilah yang dimaksud dari bagaimana gelombang transversal ini akan memberikan getaran terhadap gelombang tersebut. Tidak ada pendakinya Pak. Maksud ini tegak lurus, bisa juga bukit ke bukit, rambat ke rambat. Nah, juga bisa juga bukit ke
bukit ke rambat tersebut. Nah, ada beberapa kalau kita ini anak-anak memperhatikan 1, 2, 3, 4. Yang dimaksud ini anak-anak, nah kita akan memberikan 4 bagian terhadap bukit ke bukit, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah ini bukit ke bukit maksudnya bagaimana getaran gelombang transversa ini ke bukit, yaitu akan memberikan getar pada bukit yang sebelumnya. Itu yang dimaksud dari gelombang transversa. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, sebelum masih ada ini anak-anak, yaitu dari gelombang longitudinal. Longitudinal. Yang bisa dimaklumi lah ya anak-anak. Tulisan Bapak. Dia memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar. Saya akan menggambar. Dia bisa dimengerti maksudnya longitudinal, yaitu gelombang longitudinal memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar. Seperti itu, Pak. Nah, ini yang dimaksud dari gelombang longitudinal. Oh iya seperti. Ini ya maksud ada yang terlalu sempit. Kayak kawat. Oh iya. Dari motor itu sok. Semacam V ya. Ya. Ini yang dimaksud dari gelombang longitudinal. Nah, yang dimaksud dari longitudinal ini anak-anak yaitu arah getar dan arah rambat yang sejajar. Ya. Nah, yang dimaksud dari ini anak-anak yaitu katakanlah ini 6 putaran ya. 6 putaran, katakanlah ini putaran 5 putaran dan ini 6 putaran juga sama dengan yang ini. Ini katakanlah 5 juga. Maksud dari sejajar ini anak-anak yaitu maksud sejajar ini dengan sama sempitnya ini anak-anak. Oh iya. Agar kita mengetahui getaran gelombang longitudinal. Dia akan memberikan getar terhadap maksud dari gelombang longitudinal yang kedua ini anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Maksudnya ya sejajar. Dia sejajar. Nah, dia akan memberikan ini terhadap maksudnya iya paham Pak Guru. contohnya V kalau di kehidupan kita V motor ya, V motor atau shock motor. Ada yang sempit dan ada yang putarannya besar. Tetapi dia akan memberikan getaran terhadap getaran sama sempit. Makanya itu dikatakan sebagai sejajar. Nah, kita akan memasuki ya mohon ya mohon kita akan memasuki sifat-sifat gelombang. Ada yang pernah belajar sifat-sifat gelombang? Anak-anak? Pernah. Kalau sifat gelombang ini Bergetar. gelombang dapat merambat. Oh iya.
sifat-sifatnya itu pertama gelombang dapat merambat. Yang kedua dapat Bergetar. dapat memindahkan Gerakan benda. memindahkan getaran energi cahaya matahari. Nah, yang dimaksud dari sifat-sifat gelombang ini anak-anak yaitu, mohon perhatikan di depan zona Siapa? anak-anak. Maksud dari sifat-sifat gelombang ini anak-anak, dari gelombang ini mekanik dengan elektromagnetik dengan beberapa bentuknya, semacam maksud dari gelombang dapat merambat ini seperti gelombang mekanik. Ya. Nah, gelombang dapat memindahkan energi cahaya dan matahari. Ya. Nah, semacam begini, seperti yang saya katakan tadi. Nah, misal gelombang atau gelombang cahaya cahaya matahari, dia tidak akan memberikan zat atau medium terhadap muka bumi, tetapi dia akan memberikan energi terhadap bumi untuk menerangi bumi tersebut. Nah, itulah sifat gelombang dapat memindahkan energi dari cahaya matahari ke sinar ke muka bumi, tetapi dia tidak akan memberikan zat dan sebagainya, dia akan memberikan energi terhadap bumi. Itu yang dimaksud dari gelombang tersebut anak-anak. Nah, oh ya anak-anak, Minta izin ke toilet Pak Guru sebentar. ya dipersilakan. Yang dimaksud dari ini anak-anak, seperti yang dikatakan di sini, gelombang tidak dapat memindahkan medium, tetapi dia akan memindahkan energi. Inilah yang dimaksud dari poin kedua, sifat gelombang dapat memindahkan energi cahaya matahari. Ketiga, gelombang dapat dipantulkan yang dimaksud dari sifat-sifat gelombang poin ketiga ini, gelombang dapat dipantulkan direfleksi. Nah, jika menemukan dini atau beda, maka gelombang akan dipantulkan. Nah, semacam begini anak-anak. Semisal ada katakanlah ini cermin, dia akan memberikan pantulan terhadap gelombang tersebut. Itu yang dimaksud dari gelombang dapat dipantulkan. Nah, dan seperti kalau ada orang ingin mendekati melahirkan itu, dia akan memeriksa atau USG agar mengetahui laki-laki atau perempuan. Tetapi yang dimaksud dari gelombang ini, dia akan semisal USG itu anak-anak, dia akan memberikan bunyi atau suara terhadap orang yang memeriksa itu tersebut. Katakanlah medis atau dokter itu akan memberikan pendeteksi agar dokter itu mengetahui pendeteksi laki-laki atau perempuan. Itu yang dimaksud USG ya. USG contoh tadi, contoh
WSG. Terus kemudian gelombang 4 gelombang bisa dituliskan tuh refleksi. Nah, yang dimaksud dari gelombang bisa dibiaskan ini anak-anak, dia akan memberikan pantulan, tetapi tidak senormal. Dia akan memberikan pantulan itu akan memberikan bengkok. Nah, katakan ini kan, katakan ini cermin. Tentu dari jarak jauh kita akan memberikan pantulan terhadap kita akan memberikan benda terhadap agar bagaimana cermin akan memberikan pantulan. Tentu dia akan memberikan gambaran bentuk. Nah, ini semacam ini ya. Katakanlah ini cermin dan itu. Dia akan memberikan bengkok terhadap bentuk tersebut. Semacam kalau di kondisi sosial itu, misal kita memantau jarak jauh mobil kan, tetapi di dalam di atas aspal kita melihat air, tetapi itu bukan air, itu adalah energi cahaya yang diberikan gelombang terhadap aspal tersebut. Nah, ketika misalnya ada benda kan itu, benda atau mobil atau motor, kita akan melihat kan itu pantulan dari air yang kita lihat tadi di atas aspal, tetapi dia akan memberikan gambaran bengkokan. Itulah yang dimaksud dari gelombang bisa dibiaskan atau refleksi. Dia akan memberikan media yang berbeda bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ini semacam cermin kan itu. Kita melihat cermin, tentu muka kita akan bengkok kan itu. Itu yang dimaksud dari media atau gelombang tersebut. Nah, mungkin itu ya anak-anak, mungkin jam juga sudah selesai dan juga anak-anak merasa ngantuk. Bisa dimengerti ini anak-anak? Bisa Pak Guru. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas terhadap anak-anak. Memberikan tugas terhadap anak-anak bagaimana kita anak-anak akan melakukan sesi belajar di sesi Google tentang gaya. Iya. Nanti kita akan mempertemukan di lain waktu membahas tentang gaya dan sebagainya. Bisa dimengerti gelombang? Bisa. Nah, itu yang dimaksud. Itu tugas anak-anak sesi Google atau belajar sebelum kita pertemuan selanjutnya. Siap. Itu yang dimaksud dari Bapak. Itulah tugas dari Bapak pada anak-anak. Berarti sesi Google ya Pak. Ya, mungkin itu ya anak-anak. Terima Ya. kasih kepada anak-anak sudah memperhatikan. Nanti sampaikan kepada kawan-kawan atau teman-temannya bahwasanya materi gelombang. Iya. Ya, bagaimana anak-anak akan menjelaskan terhadap teman-temannya nanti. Siap. Nah, apa ya? Ya, mungkin itu saja. Lebih dan kurang apa yang disampaikan oleh Bapak, mohon maaf. Kekurangan itu datang dari Bapak. Kesempurnaan itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Sama. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panak